ternyata kita kelihatannya memang kita yang aktif, ya aktif. Misal kita ini pekerja karena kita percaya bahwa kita bisa segala macam. Ternyata di situ ada satu hal yang kita lupa, bahwa di situ ternyata kita malah menjadi orang yang tertutup sama peran Tuhan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat duduk bareng di pendopo ini. Ya, saya berharap duduk malam ini bisa memberikan semacam enlightenment, ya, aflarum, pencerahan buat kita semua ke depan untuk kerja lebih baik. Malam hari ini saya ingin bicara dulu tipe orang kerja, tipe orang bekerja, tipe orang bekerja, ya tipe orang bekerja itu. Nah, sebenarnya apa yang saya akan ceritakan ini adalah hasil dari pengamatan saya, membeda-bedakan orang, ya, melihat orang banyak. Ya, termasuk saya sendiri bekerja, mungkin jenengan juga nanti Anda semua bisa menyadari, oh aku tipe yang seperti ini, oh aku itu tipe seperti ini, oh aku tipe seperti ini gitu. Ya. Jadi nanti kita bisa tahu problem kita itu apa sebenarnya gitu. Gitu. Nah, kita pembicaraan ini sebenarnya dimulai dari karena kita semua percaya tentang Tuhan gitu, ya. Terlepas dari, maaf saya bilang apa yang kita pakai istilahnya ya. Jadi kita tidak mempersoalkan itu, tapi yang pasti itu bahwa kita percaya Tuhan itu. Nah, saya mulai sebenarnya cara membacanya itu teorinya dari sini itu. Teorinya dari kitab Hikam, ya. Kalau kitab Hikam itu artinya kitab beberapa hikmah itu dalam bahasa Arab, kemudian Hikam itu jamaknya, bentuk jamak pluralnya dari kata hikmah gitu. Jadi ada sebuah perkataan hikmah yang ini kita renungkan, dan kemudian untuk mengerti tipe orang bekerja itu. Nah, Ibnu Athaillah mengatakan begini, al-ghafil idza asbaha yanduru madza yaf'alu wal akil yanduru madza yaf'alullahu ta'ala bih. Orang lalai di pagi hari, dia memikirkan apa yang ia mau lakukan. Ya. Orang berakal memikirkan apa yang Tuhan mau lakukan kepadanya. Ya, beda ya. Jadi orang lalai di pagi hari memikirkan apa yang ia mau lakukan, orang yang berakal memikirkan apa yang Allah mau lakukan. Ya. Jadi boleh saya ingin mengatakan orang yang berakal itu memikirkan apa yang Tuhan mau lakukan. Nah, kenapa Ibnu Athaillah seperti itu dan kenapa orang itu seperti ini? Kalau orang memikirkan apa yang kita mau lakukan, itu seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak berbuat apapun kepada manusia. Dia hanya duduk manis di singgasananya dan membiarkan manusia mengupayakan nasibnya sendiri. Nah, kalau orang yang berakal itu memikirkan apa yang Tuhan mau lakukan, karena berangkat dari kepercayaan bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu kepada manusia. Ya, jadi Tuhan itu tidak duduk manis di singgasananya, tapi Tuhan itu melakukan sesuatu kepada manusia. Oke, saya mau kasih contoh begini, biar jenengan mengerti dulu, membeda-bedakannya itu begini. Ini ada Anto dan Jamil, ya kan? Ini dua orang nih. Nah, kemudian saya bilang sama Jamil, saya telepon, ya kan? Mel, datang ke rumah ya. Saya mau kasih kamu hadiah. Paham enggak? Ya. Paham enggak? Jadi kemudian Jamil pergi ke rumah saya. Oke. Nek si Anto bukan begitu kasusnya.
dia melihat dirinya tidak punya duit, lalu dia berpikir, saya tak datang ke Bibzen minta duit. Paham enggak? Jadi secara lahiriah Anto pergi ke rumah Bibzen, Yulianto juga Jamil juga pergi ke rumah Bibzen. Clear ya? Ya. Paham ya? Nah, cuman saya ingin mendiskusikan kepada jenengan begini. Kalau Jamil datang ke rumah saya, ya, itu siapa yang mendesain terjadinya peristiwa Jamil ke rumah saya? Saya, Habib, ya kan? Oke. Kalau Anto itu datang ke rumah saya, siapa yang mendesain itu? Dia sendiri, ya. Beda kan? Sudah kita diferensialnya kan? Nah, gitu. Nah, sama ketika orang bekerja itu juga bisa seperti itu. Paham enggak? Jadi kalau tipe orang yang kayak Jamil tadi, dia bekerja itu bermula dari percaya. Jadi dia bermula dari percaya bahwa Tuhan mau memberi dia rezeki. Kan gitu. Ibarat di teleponnya tadi, Tuhan telepon nih. Paham enggak? Hei, Jamil, kamu mau saya beri rezeki. Lalu Jamil bekerja. Nah, ini Anto enggak gitu. Dia melihat dirinya. Paham enggak? Wah, aku di kemampuan. Kalau begitu aku tak bekerja. Paham enggak nih? Paham? Bisa ditangkap? Tangkap, Beb. Nah, jadi perbedaannya jelas. Kalau Jamil itu bekerja itu bermula dari dia berangkat percaya Tuhan. Kalau Anto bekerja mulainya dari Dirinya. Percaya diri. Wah, berarti di sini Anda mulai saya ajak diskusi menarik, yaitu percaya diri versus percaya Tuhan gitu. Dengan kasus itu ya. Paham enggak? Ya. Nah, semua orang motivator larinya ke Anto. Udah pasti, Beb. Betul. Paham enggak? Lalu orang yang tasawuf itu, orang yang mengenal Tuhan, itu larinya ke Jamil. Ya. Oke. Sampai di situ. Paham nih ya? Clear ya? Ya. Paham enggak? Jadi orang bekerja itu seperti itu. Jadi ada orang bekerja itu yang dia memulai pekerjaannya itu bermula dari melihat Tuhan mau memberi dia rezeki, Tuhan mau memberi dia pertolongan dalam mencari rezeki dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Dia merespon. Ya, maka tipe kerja Jamil itu saya sebut tindakan Jamil ke rumah saya sebagai tindakan responsif. Paham enggak? Tapi kalau si Anto ini dia tidak bermula dari melihat Tuhan mau memberi dia rezeki, tapi bermula dari dia punya kemampuan. Nah, paham enggak? Ini saya sebut tindakan Anto ini tindakan aktif. Ya. Sikap aktif. Yes. Jadi tindakan itu berarti jenengan sudah saya ajak merenungkan, berarti orang bekerja itu pertama ada orang yang bekerja karena responsif, ada orang bekerja sebagai bentuk aktif, dan yang ketiga adalah kerja karena pasif. Paham enggak? Tipenya seperti apa ini orang ketiga? Bukan tipe dua-duanya. Kalau orang yang bekerja sebagai bentuk responsif tadi adalah orang yang bekerja dimulai dengan kepercayaan dia terhadap Tuhan. Kalau orang yang aktif dimulai dari kepercayaan terhadap dirinya sendiri, tentang kemampuan dirinya. Dan yang ketiga itu, yang pasif itu bekerja karena desakan kebutuhan hidup. Nah ini jenengan bisa sekarang sudah bisa membedakan ini. Paham enggak? Ya, ada 3 kriteria. Ya, jadi saya sudah menyampaikan malam ini secara sederhana, oh berarti itu saya temukan dalam kehidupan. Betul. Jadi kebanyakan orang itu kerja karena kebutuhan. Paham enggak? Orang yang kerja karena kemampuan diri ada, tapi yang tipe pertama itu ya nggak ada. Iya. Paham enggak? Jadi yang tipe yang pertama itu justru saya tidak menemukan di lapangan. Seharusnya ada. Iya. Oke. Jadi tipe sudah 3 ini ya. Tipe apa? Responsif, yang aktif, aktif dan pasif. Oke, sampai di situ dulu. Jadi tahu ya, Dedi ya. Jadi bisa membedakan. Dedi mana, Dedi? Oh ya. Ya, oke. Nyimak ya. Ya, bisa diterima nih. Ya, bisa. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang percaya Tuhan, nah ini kan jadi jenengan juga akan berpikir di sini, oh ternyata malam ini saya diajak mendiskusikan oleh Habib percaya Tuhan versus percaya diri. Apa problemnya ini? Padahal itu spiritual. Jadi sekarang saya tanya begini, sekarang kita dalami lagi. Kalau Jamil tadi ke rumah saya, dia bawa rencana enggak? Enggak. Enggak. Nah, kalau Anto
bawa rencana sendiri ya. Dia punya planning, kalau Anto tidak punya planning. Jamil yang nggak planning, tidak punya planning. Itulah yang dibedakan. Jadi orang yang pertama itu dia kerja tanpa sebuah planning. Dia planningnya siapa yang punya planning? Ya. Jamil mengikuti planning siapa? Tuhan. Itu yang hebat. Jadi orang itu kerja itu dia sudah mengikuti planning Tuhan, ya. God planning gitu. Paham dah? Nah, si Anto itu bekerja dengan planning sendiri, self planning gitu kan. Nah, itu bedanya seperti itu. Nah, coba jenengan renungkan dulu, mungkin ada pertanyaannya. Oh, enak tuh. Nah, kalau sama saya langsung kasih pertanyaannya. Cocok. Paham enggak? Kok rasa takut sik, ojo kowe. Sing liyane sik. Ayo monggo, direspon coba. Kamu berdua ini sampel. Lu silakan. Jadi ada pertanyaan atau siapapun boleh. Ayo, Mas. Atau Ini sederhana. Ayo, Mas. Itu semua itu punya konsekuensi. Dah, jadi kasusnya sama, masih nanti tunjuknya ke Jamil. Boleh atau mau tanya boleh? Boleh. Karena gak ada yang nanya, kamu nanya boleh. Boleh. Pak Ketua dulu. Ora iso. Kowe iki yang terocos terus kok. Coba, boleh. Apakah orang yang kedua tadi, Beb, yang aktif itu bisa dikatakan mengabaikan peran Tuhan? Ya. Sekarang gini, kalau kita dalam konteks itu, ya, sebenarnya saya ingin mengatakan, jadi saya sudah dipaham ya tipe 3 tadi ya. Sekarang saya akan menjelaskan konsekuensinya dari atau implikasi dari pandangan mereka berdua ini. Ya. Kalau Jamil tadi datang ke rumah saya kan dia manut rencana saya. Iya. Betul kan? Iya. Berarti Jamil itu apa? Dia terbuka akan keterlibatan Tuhan. Jadi terbuka akan keterlibatan saya ngei duit. Kalau seandainya dia tidak berangkat, dia tidak terbuka kan? Jadi kerjanya itu sikap terbuka dia. Ajib. Nah, kalau Anto ini sikap tertutup. Hidden ini tersembunyi. Tertutup tuh. Tutup. Kamu tuh percaya dirimu. Jadi yang dia bisa, tidak bawa. kamu yang bisa kerja, kamu bisa telepon nanti orang itu closing, kamu bisa temuin dan segala macam. Kamu nggak tahu ternyata closing itu ada di dompu, malah sing ora pok telepon. Nah, ngono lho. Ngerti ra? Contohnya jelas loh. Ono sing pok oyai malah ra closing. Tapi malah ono sing saka dompu tiker-tiker closing ngono ke slip ngono lho. Itu ada kejadian kemarin itu, Bu. Itu kono. Yes, dong enggak? Jadi tipe aktif, kemudian tipe responsif itu sebenarnya di situ mengandung makna bahwa orang itu terbuka dengan peran Tuhan. Visi dan Tuhan. Iya. Keren. Paham enggak? Kalau terus jadi kepala cabang peran siapa? Tuhan Tuhan. Nah, Ya Tuhan kan? ketika di hadapan Habib. Ah, Kalau saya cerna sendiri karena kemarin Babe Wahyu yang ngusulkan saya. hah? Lah kan Bibi. Semuanya karena peran Tuhan sih. Iya. Karena kita juga nggak nyangka soalnya. Ya. Kalau betul nggak gini, kalau misalnya peran Tuhan dengan peran manusia tuh, kalau peran Tuhan tuh nggak pernah di-planningkan, nggak pernah disangka-sangka. Iya. Kalau manusia kan kita rencanakan, oh ini gini kan. Kalau Tuhan tuh nggak terencana. Kita udah survei gitu, jualan, Tahu-tahu Lampung dapat ya. Iya kan? Ya, karena jenengan bermula dari percaya Tuhan itu. Jadi, nah, kalau yang memang hadirnya Pak Wahyu itu Pak sebagai contoh peran Tuhan dari. lagi atau sekarang coba Kita gedein kantor, mau ngejar target ke Jakarta. Iya. Kantor belum apa namanya? Belum siap, belum dapat target, kantor belum. Jakarta. Nah, kebetulan ini contoh yang di depan mata, Beb. Iya. Barusan Petrus dapat kepala cabang ya tidak direncanakan dia. Wahyu memang mau ke kantor Jakarta, ya rencananya memperkuat dulu ya kan, supaya nanti dapat Jakarta, tahu-tahu dapat Jakarta gitu, Beb. ya. Nah, Yes. Tadi yang menarik itu gini. nah ini termasuk peran manusia nih. Beb. Nah, telepon saya, itu telepon saya juragan. Lagi telepon nih.
Aku email telepon. Jadi perantuan ya Petrus ya. Betul. Tapi yang luar biasa Met di sini Met, yang kita tadi nggak menyangka ketika proses itu dituntun sama Habib itu ternyata intinya diterbuka sama tertutup. Bukan sama tertutup. Kalau Papi ya cernanya itu ternyata kita kelihatannya memang kita yang aktif ya, aktif misal kita ini pekerja karena kita percaya bahwa kita bisa segala macam. Ternyata di situ ada satu hal yang kita lupa bahwa di situ ternyata kita malah menjadi orang yang tertutup sama peran Tuhan itu. Lah ketika orang yang tadi itu kelihatannya diam, tapi begitu ada panggilan, blek langsung responsif dia, blek bergerak gitu. Kayak Petrus. Petrus, kamu kepala cabang. Siap. Sebetulnya panggilannya bukan dari situ sih. Itu udah kesekian. Sebelum panggilannya datang ke Solo dulu. Ya betul. Datang ke Solo dulu. Jadi waktu itu lagi makan, Babe tanya, siapa yang mau pergi Solo kalau Babe pergi Solo? Satu pun nggak ada yang mau. Apa Pi? Iya. Tak pertanyaan terakhir ke saya. Iya. Saya jawab, Iya. boleh lah bos. Kalau oke siap jalan. Iya. Itu Bang Ucok juga ngalami itu. Bang Ucok mana Bang Ucok? Bang Ucok. Ngumpat Ucok iki. Ucok ngumpet itu. Waktu itu dia nggak mau berangkat ke Hadramut itu. Tahu-tahu bangun tidur langsung disuruh berangkat itu. Jadi kameramen tapi. Nah, dah.